Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan mempraktekkan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Hari ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ibu nifas kunjungan yang kedua, yaitu 6 hari postpartum atau 1 minggu setelah postpartum. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita perkenalkan diri Pak Ibu. Ibu datang kunjungan kedua nifas, kemudian kita perkenalkan menyapa ibu dengan senyum salam sapa. Ya, selamat siang ibu, apa kabar hari ini? Gimana di rumah, sehat? Bayinya apakah sehat ibu di rumah? Oke, makannya cukup ibu, istirahatnya ibu cukup. Nah, mungkin itu yang kita sampaikan kepada ibu, kita sapa. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita jelaskan kepada ibu prosedur pemeriksaan. Baik ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pasca nifas atau pasca melahirkan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan lengkap, mulai dari rambut sampai nanti pemeriksaan daerah vagina dan pemeriksaan daerah kaki. Ya, gimana ibu bersedia ya? Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah supaya untuk mengetahui kalau terjadi adanya permasalahan atau komplikasi yang terjadi pasca nifas atau setelah melahirkan di hari ke-6. Mudah-mudahan ibu nanti sehat semua ya bu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ibu tadi sudah ke kamar mandi ya bu ya? Sudah ganti celana dalamnya, sudah cebok, celana dalam sudah dibuka tadi ya, karena nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah vaginanya. Oke, baik. Pemeriksaan yang pertama yaitu kita melihat keadaan umum ibu. Kita lihat keadaan umum ibu, kemudian keadaan umum, kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Saat ini saya tidak mempraktekkan pemeriksaan tanda vital, mulai dari melakukan pemeriksaan tekanan darah, melakukan pemeriksaan suhu, nadi, dan pernapasan. Saya anggap tanda-tanda vital ibu semua normal. Untuk pemeriksaan tanda vital ini sesuai dengan kondisi, bisa dilakukan dalam kondisi duduk atau ibu sambil tiduran bisa dilakukan. Ya. Oke, setelah lakukan pemeriksaan tanda vital, KU sudah selesai kita lakukan pemeriksaan, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, sebelumnya kita perhatikan keadaan ruangan. Ruangannya harus terang, kemudian pencahayaannya harus jelas, sirkulasi juga harus bagus, dan jangan lupa privasi pasien harus kita perhatikan. Kita tutup hordeng, atau kalau pintu kita tutup pintunya. Nah, kemudian sebelum melakukan pemeriksaan kita cuci tangan dulu. Ya, ibu sebentar ya, saya cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan 3 langkah, kemudian kita keringkan tangan kita menggunakan APD. Kita cukup menggunakan APD saja, nggak perlu pakai lengkap. Pakai apron, maksudnya pakai apron saja. Sudah selesai saya jelaskan ya bu ya, sekarang saya akan memulai untuk melakukan pemeriksaan. Saya awali dengan pemeriksaan bagian kepala. Ibu, kita tidak perlu melihat langsung, tapi kita cukup menanyakan, ibu ada keluhan di kepala? Gimana ibu kemarin cuci bersih keramas berapa hari sekali? Tadi dari anamnesis sudah kita lakukan bahwa keadaan kepala ibu baik-baik. Kemudian kita langsung ke bagian muka. Mungkin kita lakukan pemeriksaan yang kita lihat adalah udem, apakah ada udem atau tidak. Cara pemeriksaannya adalah kita lakukan dengan ibu jari, kita tempel ke pipi ibu. Nah, sambil kita melihat ada udem atau tidak, kita juga melihat keadaan mata. Kita lihat sklera dan konjuktivanya. Skleranya apakah tampak kuning atau terus, kemudian konjuktivanya apakah tampak ada anemia atau tidak. Setelah bagian muka, kemudian kita periksa ke bagian leher. Leher itu kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, apakah ada pembesaran kelenjar pembuluh darah vena. Baik, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan di bagian muka, kemudian kita periksa bagian leher. Yang kita periksa di bagian leher adalah pembesaran kelenjar tiroid dan pembesaran getah bening. Kemudian kita lihat adanya pembesaran juga pada pembuluh darah vena. Kita periksa. Setelah di leher, kemudian kita lakukan pemeriksaan di payudara. Ibu maaf ya, saya buka sedikit payudaranya. Maaf ibu ya. Nah, salah satu kita buka, kita inspeksi dulu, kita lihat keadaan payudaranya bersih atau tidak. Kemudian kita lihat puting susunya menonjol atau tidak.
Kemudian kita lihat juga apakah ada lecet, kemerahan, atau ada benjolan. Kemudian baru kita raba. Ibu maaf saya pegang ya Bu ya. Kita raba mulai dari ketiak arah melingkar. Sudah. Kemudian kita raba apakah ada pembengkakan, ada mastitis atau tidak. Kemudian kita, maaf Bu saya keluarkan ya Bu ya. Kita lihat pengeluaran dari asinya, apa keluar atau tidak. Nah itu juga dilakukan pada payudara yang sebelah. Setelah kita lakukan pemeriksaan payudara, kemudian kita melakukan pemeriksaan daerah abdomen. Maaf Ibu ya, saya buka dulu daerah perutnya. Apabila Ibu persalinan dengan SC atau dengan operasi, berarti kita lihat buka operasinya, berarti kita buka perbannya. Ya, tapi kita anggap ini pasien persalinan normal per vagina. Sehingga kita melakukan pemeriksaan yaitu kita lihat pembesaran perutnya, kemudian kita lihat tinggi fundus uterinya, kita raba fundus uterinya berapa jari di atas simfisis. Kemudian kita raba masih teraba atau tidak kontraksinya. Kemudian kita raba juga melakukan diastasis recti. Diastasis recti yaitu kita pegang dengan 2 jari, kemudian ibunya kita anjurkan untuk menekuk kepala ke arah payudara, tekuk seini mungkin. Kita lihat ketegangan dari abdomen. Selesai kita melakukan pemeriksaan abdomen, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas dulu. Ekstremitas kita pemeriksaan apakah ada varises, ada tanda Hoffmann sign, yaitu tanda adanya pembesaran pada pembuluh darah atau terjadi plebitis. Kita lihat di bagian ini, kita tekuk jari telapak kaki ibu, kemudian kita tekan ke arah ibu. Kalau ibunya merasa sakit, nyeri, itu tanda Hoffmann-nya positif, menandakan adanya peradangan pada pembuluh darah, Hoffmann sign. Oke, kemudian selesai kita lakukan pemeriksaan ekstremitas, adanya udem dan tidak, kemudian kita melakukan pemeriksaan di daerah vulva vagina. Ibu maaf saya melihat bagian daerah vagina ya Bu ya. Mungkin saya agak buka sedikit. Tadi Bu udah buka celana dalamnya ya. Baik, sekarang kita siapkan dulu. Bentar ya Bu, saya siapkan dulu alat-alatnya. Kita dekatkan alatnya di kapas DTT. Kemudian bengkok, lalu kita pasang perlap. Ibu sedikit angkat sedikit ya Bu ya, maaf Ibu. Kemudian kita cuci tangan dulu lagi, 7 langkah. Oke. Setelah kita cuci tangan di air mengalir 7 langkah, kemudian kita keringkan tangan, kemudian kita menggunakan handscoon. Karena ini handscoon sudah disiapkan hanya 2, 1 pasang, jadi tidak perlu menggunakan kolentang. Kita ambil saja langsung tangan kanan dulu, kemudian kita ambil tangan kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ibu maaf, karena ibunya bisa kita ajak kejar sama, jadi kita minta ibunya untuk menarik selimutnya. Ibu maaf, selimutnya boleh ditarik? Ya maaf ya, dibantu sedikit sama ibu sendiri, tarik selimutnya. Nah kemudian sebelum kita bersihkan daerah vulva vagina, kita lihat dulu kebersihannya. Kita lihat pengeluaran darahnya, loheanya. Kalau hari ke-6 berarti dia sudah mulai tampak kecoklatan. Kemudian kita lihat bau dan kebersihannya. Setelah kita inspeksi, baru kita lakukan vulva hygiene. Ibu maaf saya bersihkan ya Bu ya. Kita vulva hygiene, labia major dulu, kemudian labia sebelahnya, kemudian labia minor. Kita buka labianya dengan bantuan tangan kiri. Ibu maaf ya, saya buka sedikit. Kita lihat sebelahnya lagi. Kemudian kita dari klitoris sampai ke perineum, kemudian perineum sampai ke anus. Kemudian kita lakukan perabaan. Ibu maaf sedikit lagi ya. Apakah ada pembengkakan
apakah ada hematum, apakah ada infeksi pada kelenjar Bartholin. Kita raba labia kiri dan kanan sambil kita perhatikan pada rumah ibu, apakah ada ibu merasa meringis, kesakitan atau tidak. Dipalpasi, kemudian kita tekan apakah ada pengeluaran kelenjar Bartholin. Sudah selesai, kemudian ibu maaf sudah selesai, boleh tutup lagi ibu. Kemudian alat kita rapikan. Saya cuci di cairan klorin dulu. Cairan klorin. Nah, oke. Selesai kita cuci dulu, tangan kita dekontaminasi dulu dengan cairan klorin. Kita bersihkan, kemudian kita bilas di air DTT. Kita lap dengan handuk, kita keringkan dengan handuk. Kemudian alat kita rapikan, kita balikkan. Ini dimasukkan ke dalam sampah medis. Nah, ini kita letakkan, nanti akan kita rendam berbarengan di cairan klorin. Kemudian kita air perlapnya, ibu angkat sedikit bu. Masukkan ke dalam ember. Boleh kita cuci tangan. Dilepas secara terbalik. Cuci. Kemudian kita rapikan ibunya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Hasil yang dilakukan, baik ibu tadi sudah selesai semua melakukan pemeriksaan dari tanda-tanda vital dalam keadaan normal, keadaan umum juga normal, dari pemeriksaan fisik.